Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kaji kita tentang pembahasan puasa, khususnya puasa Ramadan. Kemarin sudah kita bahas tentang fadilah-fadilahnya berpuasa. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan masalah syarat-syarat wajibnya berpuasa. Siapa saja orang yang sudah wajib untuk mengerjakan puasa. Dalam kitab Takrib disebutkan sore itu wujub bisyam salah satu asya. Syarat-syaratnya orang itu wajib berpuasa itu kalau sudah ada 3 macam. Jadi siapapun orangnya yang sudah memiliki 3 macam ini maka wajib berpuasa. Yang pertama, Islamu Islam, beragama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib mengerjakan puasa Ramadan. Wal buluhu, dan balik. Jadi anak-anak yang belum balik, masih anak kecil, anak-anak itu belum wajib berpuasa. Hanya saja orang tuanya itu wajib mengajari anak-anaknya sejak usia dini agar terbiasa mengerjakan puasa. Khususnya puasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya nanti ketika balik sudah terbiasa mengerjakan puasa. Sehingga ketika sudah balik wajib untuk mengerjakan puasa, tidak kaget karena sudah terbiasa kalau bulan Ramadan berpuasa. Tapi aslinya hukumnya wajibnya berpuasa itu setelah balik. Kemudian yang ketiga, wal ngaklu, berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila maka dia tidak wajib berpuasa. Jadi kalau misalnya ada orang sudah Islam, kemudian sudah balik, berakal sehat, maka orang itu wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan. Kalau ada orang Islam yang sudah balik, berakal sehat, kok tidak mau berpuasa Ramadan, mungkin dia bukan orang Islam, atau kalau orang Islam belum balik, atau misalnya kalau sudah balik tidak berakal. Tapi kalau memiliki 3 macam ini, Islam, balik, berakal, kok tetap tidak mau berpuasa, ya sudah. Berarti itu melanggar syariat. Kalau mau nggak puasa dan tidak melanggar syariat, ya dia harus milih di antara 3 ini. Harus jadi bukan orang Islam, atau jadi anak kecil lagi, atau jadi orang gila. Maka baru boleh nggak berpuasa. Tapi kalau ada agama Islam, sudah balik, berakal sehat, kemudian mampu untuk mengerjakan puasa, artinya bukan orang yang sudah lanjut usia, atau misalnya lagi musafir misalnya, yang berat dalam perjalanannya, maka orang itu wajib berpuasa. Kalau misalnya lanjut usia, sudah tua, atau lagi musafir, itu nanti ada tata caranya tersendiri. Yang jelas syarat wajibnya yang pasti, kalau ada 3 macam ini, Islam, balik, berakal,
maka orang itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini syarat wajibnya berpuasa. Artinya, kalau ada 3 macam ini, maka orang itu wajib mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian bagian yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fardu-fardunya di dalam mengerjakan puasa. Artinya, apa yang harus dikerjakan ketika kita sedang berpuasa. Kalau yang tadi itu syarat itu sebelum kita mengerjakan puasa. Harus dilihat dulu, kita Islam bukan, sudah balik belum, berakal sehat tidak. Kalau ketiga-tiganya ada, maka kita wajib berpuasa. Setelah kita mau mengerjakan berpuasa, sudah mulai berpuasa, maka di dalam kita berpuasa Ramadan khususnya, ini ada beberapa kefarduan, kewajiban yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa. Yang pertama, dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu-fardunya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama, aniyatu niat. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa Ramadan, puasa yang wajib, ini adalah niat. Bagaimana caranya? Biqalbi. Niatnya itu di hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhani wa nadron fala budda min iqa'in niyati lailan. Jika puasanya itu puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nadar itu puasa nadar itu hukumnya fardu, wajib juga. Berarti cara niatnya itu seperti puasa Ramadan. Harus dinyatakan atau harus diniatkan ketika malam hari. Nah ini jadi yang pertama harus dikerjakan ketika kita mau mengerjakan puasa Ramadan. Yang pertama kalinya adalah niat. Niat ketika malam harinya. Kalau sudah subuh nggak boleh lagi niat itu untuk hari itu. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Misalnya puasa Senin, Kamis misalnya. Dari subuh belum makan apa-apa, malamnya tapi tidak niat berpuasa. Ketika jam 7 pingin puasa. Daripada mending aku hari ini niat puasa, ini hari Senin misalnya. Boleh, syaratnya memang dari subuh tadi belum makan apa-apa, belum makan, belum minum. Jadi boleh niat berpuasa ketika jam 7 pagi misalnya. Itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, itu harus diniatkan sejak malam harinya. Wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Dan wajib menjelaskan tentang kefarduannya, fardu Ramadan misalnya, atau fardunya karena nadar atau apa. Wa akmalu niati shaumihi ayakul sahsu. Dan sempurnanya niat tentang niat puasa ini, hendaknya seseorang membaca atau meniatkan nawaitu saumawadin ngan ada fardhu syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, niat yang di hatinya, karena kita bahasa Indonesia, orang Indonesia, itu niat di hatinya jangan yang bahasa Arab ini. Karena apa? Karena tidak semua kita itu tahu artinya, tahu arti dari kata per kata. Tapi kalau orang Arab di sana yang berbahasa Arab,
Niat di hatinya ya ini nawaitus samawatin ini. Karena mereka ya paham memang ini bahasanya. Tapi kalau kita ini niat di hatinya itu harus niat yang kita paham. Paham kata-katanya, paham maksudnya. Makanya kita dianjurkan pakai bahasa kita masing-masing. Bahasa daerah kita masing-masing. Jadi kita khususnya orang Indonesia, orang sini, tempat kita ini. Jadi kalau niat di hati setelah lesan kita membaca nawaitus samawatin, itu kita di hatinya harus niat menyengaja untuk berpuasa kira-kira seperti ini. Aku niat berpuasa pada hari esok untuk menunaikan fardunya bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat yang di hati. Karena tempat niat ini adalah di hati, jangan diucapkan. Adapun misalnya seperti kalau habis taraweh, itu imamnya memimpin niat dengan diucapkan, itu ya nggak apa-apa. Itu karena tujuannya ya pertama mengingatkan supaya nanti kita nggak lupa niat. Kedua kalinya kan kita setelah itu selesai bisa niat dengan hati. Masalah niat ini penting sekali di setiap amal. Jadi jangan diremehkan masalah niat. Sebagaimana Rasul telah bersabda, innamal amalu binniyah. Sesungguhnya sah-sahnya amal itu dengan niat. Di sini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang kewajiban niat itu di malam harinya. Bukan di awal malam pertama di bulan pertamanya. Misalnya malam pertama di bulan Ramadan niat puasa untuk sebulan penuh. Nah, menurut kita ini kurang pas. Yang pas itu adalah setiap malamnya itu niat. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah. Rawahul khamsah. Barang siapa yang tidak menetapkan niatnya, niat puasa maksudnya, puasa Ramadan khususnya, sebelum fajar, maka tidak dianggap puasanya itu, tidak sah puasanya itu. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam 5, Imam 5. Maksudnya 5 orang ahli hadis ini meriwayatkan imam ini, meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak dianggap sah puasanya, tidak dianggap berpuasa kalau orang tidak menyatakan niat untuk berpuasa pada hari besok di malam harinya. Boleh Daraqutni, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu minal laili. Tidak dianggap berpuasa bagi orang yang tidak memfardukan puasanya itu, maksudnya tidak niat berpuasa dari malam harinya. Di sini ada di kitab Bulughul Maram halaman 131 sampai 132. Nomor hadisnya 675. Jadi dari dua hadis ini jelas bahwa niat berpuasa Ramadan itu harus dinyatakan ketika malam harinya di setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Kecuali bagi orang-orang yang besoknya memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti misalnya lagi haid atau musafir yang berat perjalanannya dan niat untuk tidak mau berpuasa, lah malamnya ya tidak usah niat. Tapi yang wajib pada hari esok untuk mengerjakan puasa, maka niatnya itu di malam harinya. Kemudian yang kedua, wal imsaku nganil akli wa surbi, menahan makan dan juga minum.
Jadi sebelum kita membahas masalah yang membatalkan, ini menahannya ini, nahan makan, nahan minum, ini fardu wajib ini. Jadi kalau lagi berpuasa, walaupun misalnya haus, misalnya lapar, ini jangan kita kok kepengin untuk makan atau minum. Karena wajibnya kita ini adalah menahan. Jangan sampai kepengin, apalagi sampai benar-benar makan ataupun minum. Wong menahannya saja ini sudah suatu kefarduan ketika kita berpuasa. Dan fardunya yang ketiga dari fardu-fardunya berpuasa Ramadan adalah wal jima'u, menahan jima' atau menahan hubungan suami istri. Jadi menahannya ini supaya tidak sampai melakukan hubungan suami istri, ini adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban tersendiri. Sehingga kalau ini sampai dilanggar ya seperti halnya makan minum tadi ya batal puasanya. Nanti lebih panjangnya dijelaskan di bagian yang membatalkan puasa. Di sini fardunya berpuasa yang ketiga adalah menahan dari hubungan suami istri. Karena kalau misalnya sampai gak tertahan, ini bisa fatal. Selain puasanya batal, nanti akan kena hukuman yang luar biasa beratnya. Itu fardunya yang ketiga. Yang keempat dari fardu-fardunya berpuasa adalah wata'amudil qai, menahan muntah. Jadi kalau misalnya entah karena apa, tiba-tiba terasa mau muntah, ya itu harus ditahan sebisa mungkin. Walaupun nanti seandainya muntah dengan sendirinya, itu sama hukumnya seperti makan minum dan hubungan suami istri ini. Nggak batal kalau muntah dengan sendirinya. Tapi fardunya itu harus kita tahan dulu. Ditahan, jangan sampai muntah. Kalau nanti toh muntah juga, sudah kita tahan, memang muntah dengan sendirinya, ya nggak apa-apa. Seperti makan minum ini. Makan minum itu kan fardunya menahan supaya nggak makan juga nggak minum. Tapi kalau misalnya lupa, itu lain masalah. Jadi ini bagian yang ketiga ya. Pertama fadilah puasa, kedua syarat wajibnya berpuasa, dan ini yang ketiga fardu-fardunya berpuasa. Fardu-fardunya berpuasa ataupun sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa itu ada 4. Pertama niat. Singkatnya niat itu harus di hati, diniatkan di malam hari. Untuk hari besok gitu. Besoknya lagi ya niat lagi di malam harinya. Terus sampai selesai 1 bulan. Kemudian yang kedua dari fardu-fardunya berpuasa adalah menahan makan minum. Yang ketiga menahan hubungan suami istri. Yang keempat menahan muntah. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib itu disebutkan bahwa yang membatalkan puasa, sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua sekaligus yang kedua ini, yaitu mawasola amdan ilal jaufi awir ra'si, sesuatu yang dimasukkan dengan sengaja ke dalam lubang atau lubang kepala. Yaitu kalau kita berpuasa memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang badan maksudnya. Ya mulut, hidung, telinga dan sebagainya.
Yang mana lubang itu sudah ada dari sebelum kita berpuasa. Kalau memasukkannya itu dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Yang pertama, yang kedua, walaupun lubang itu adanya sejak kita sudah berpuasa atau baru adanya, yang semula tidak ada lubang, misalnya di kepala, tiba-tiba pas kita lagi puasa, entah itu karena kebentur atau luka di kepala, kemudian timbullah lubang atau sobek atau robek karena luka, kemudian dimasuki obat misalnya, atau apa saja ya ke dalam luka itu. Biasanya sih apa obat merah, apa itu obat tabur, itu kan untuk luka. Nah itu bisa juga membatalkan puasa. Jadi nomor 1 dan 2 ini yang bisa membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang ada di badan kita ketika kita berpuasa. Itu membatalkan puasa. Wasalisu, adapun yang ketiga, al-huknatu fi ihdas sabilaini, memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Sebenarnya ini dengan nomor 1, 2 tadi sama-sama lubang. Tapi ini dikhususkan memasukkan obat ke dalam lubang dubur ataupun kubul. Ini membatalkan puasa juga. Misalnya seperti pas puasa, karena lagi puasa jarang makan, mungkin makannya kurang lengkap, timbullah sembelit ataupun susah untuk buang air besar. Sehingga zaman sekarang kan ada obat pencahar yang caranya itu disuntikan atau dimasukkan lewat jalan belakang. Nah itu kalau pas memasukkannya itu di saat kita berpuasa, itu membatalkan puasa. Sebenarnya intinya sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang badan. Warobingu, kemudian yang keempat, dan yang keempat dari yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Jadi kalau misalnya ada seseorang lagi puasa, sebenarnya bisa nggak muntah, tapi dibikin-bikin muntah, nah itu membatalkan puasa ya. Fa'ilam yata'amad lam yabtul saumuhu. Tapi jika tidak disengaja muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mandara'ahul qai'u falaisa 'alai qada'un wa manistaqa'a ngamdan fal yaqti. Barang siapa yang muntah tidak disengaja dengan sendirinya, maka itu tidak wajib diqadha. Artinya berarti kan tidak batal puasanya. Tapi kalau yang disengaja, maka wajib mengqadha puasanya. Artinya puasanya batal dan nanti harus mengqadha puasanya lagi. Wal khamisu, dan yang kelima dari yang membatalkan puasa, al-wat'u amdan fil farji, gampangnya berhubungan suami istri lah, begitu, yang sopan ya, dengan disengaja. Jadi kalau pas lagi berpuasa siang hari, suami istri melakukan hubungan suami istri dengan disengaja, itu membatalkan puasa.
Tapi kalau tidak sengaja, ya enggak batal puasanya. Tapi pertanyaan saya, apa ada orang melakukan hubungan suami istri itu tidak disengaja? Ya, kayaknya enggak ada. Jadi pokoknya intinya kalau mengerjakan atau melakukan hubungan suami istri itu disengaja, itu membatalkan puasa. Dan kifaratnya itu cukup lumayan beratnya itu kalau sampai melakukan hal itu. Tersebut dalam sebuah hadis dengan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan waqa'a bi imra'atihi fi Ramadana. Dari Abi Hurairah, dia bercerita bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki hubungan suami istri dengan istrinya itulah di siang hari di dalam bulan Ramadan. Fastafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian minta nasihat atau minta petunjuk kepada Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasul? Ada seseorang yang siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri. Faqala maka Rasul menjawab, hal tajidu raqabah? Apakah engkau memiliki budak yang bisa dimerdekakan? Qala, maka laki-laki tadi menjawab, tidak ya Rasul, aku tidak punya budak. Qala, maka Rasul bersabda lagi, hal tastati'u siyama sahraini? Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, maka laki-laki tadi menjawab, tidak ya Rasul, aku tidak sanggup lah. Sebulan saja nyelonong, apalagi 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup ya Rasul. Qala, maka Rasul bersabda lagi, fat'aim sittina miskinan. Berilah makan 60 miskin. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang di siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri, itu selain batal puasanya, nanti dikasih kifarat atau denda, itu memerdekakan budak kalau punya. Kalau nggak punya, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, pilihan terakhir adalah memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu dendanya. Jadi makanya di syarat atau di fardunya puasa kemarin sudah disebutkan, kalau berpuasa itu harus menahan diri dari hubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Karena kalau dilanggar ya batal puasanya, plus dendanya ini berat sekali, hukumannya berat sekali. Qadha puasanya juga 2 bulan berturut-turut, ini kan lebih berat. Yang sebulan saja nyelonong tidak sanggup, apalagi kalau sampai 2 bulan. Nah, kifarat ini, denda ini atau qadha puasa yang dari hubungan suami istri ini 2 bulan itu harus berturut-turut. Kalau kita qadha puasa biasa kan, misalnya kayak ini para ibu-ibu ini, kalau haid itu kan ngodonya itu boleh dicicil. Sehari puasa, sehari lagi, dihitung sama dengan yang ditinggalkan. Begitu juga kalau ada misalnya sakit sedikit atau misalnya mesti sakit sebentar, sehari apa 2 hari, atau lagi musafir, itu kodenya itu bisa dicicil. Tapi kalau ngodok gara-gara melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu harus 2 bulan berturut-turut. Seandainya 1 hari saja putus, maka harus mengulang dari awal lagi. Ini lebih berat lagi. Wasadisu, kemudian yang nomor 6 dari hal yang membatalkan puasa adalah
Al-inzalu ngan mubasaroti, keluar mani dari bersentuhan kulit. Pasti bersentuhan kulit itu ya bisa dengan kulit tangannya istri atau kulit apalah, pokoknya kulit apa tangannya sendiri atau kulit apalah, pokoknya yang penting itu disengaja keluar maninya. Mengeluarkan mani dengan disengaja, walaupun sebabnya itu apa misalnya, yang penting disengaja, tidak dalam keadaan tidur, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya lagi tidur, mimpi namanya, itu enggak batal puasanya. Hanya saja ketika sudah bangun, usahakan cepat mandi wajib. Apalagi sudah masuk waktunya sholat, mau mengerjakan sholat, itu harus mandi wajib. Tapi enggak batal puasanya, karena keluar maninya itu karena mimpi. Tapi kalau disengaja, maka itu membatalkan puasa. Kemudian wasabi'u ila akhiri, wasabi'u ila akhiril asyarati, dan yang ketujuh sampai yang ke-10, 7, 8, 9, 10 itu adalah al-haidu wa nifasu wal jununu wal waridatu. Yang ke-7 haid, ke-8 nifas, yang ke-9 gila, yang ke-10 murtad. Jadi kalau pas ada orang puasa ini misalnya, ini yang 3 ini khusus wanita ini ya, khusus wanita. Misalnya ada seorang wanita misalnya lagi puasa, sudah jam 5.30 sore, tinggal setengah jam lagi misalnya maghrib. Tiba-tiba haidnya datang, maka wajib hukumnya membatalkan puasa. Kalau kita terus mikir, tanggung kurang setengah jam, terusinlah puasanya, itu malah dosa itu. Karena orang haid itu tidak boleh berpuasa. Jadi kalau lagi puasa datang haid, itu wajib segera membatalkan puasanya. Lah mulai hari itu dihitung sampai berhentinya haid nanti berapa hari. Nanti dikode setelah selesai Ramadan. Begitu juga nifas, begitu juga orang gila. Kalau pas puasa tiba-tiba kok gila, itu ya seketika langsung batal puasanya. Kalau misalnya pada hari itu sembuh juga, berarti sehari yang nanti dikode. Tinggal lihat berapa hari lah yang gila itu. Yang ke-10 murtad, keluar dari Islam, melakukan hal-hal yang dihukumi keluar dari Islam. Murtad ini ada secara garis besar ada 3 penyebabnya orang bisa murtad. Bisa dari segi keyakinan atau itikad, bisa dari perbuatan, dan juga bisa dari perkataan. Nah ini 10 macam yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan barokah manfaat, wallahu a'lam bishawab.